Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita atau setiap orang tentunya menginginkan keselamatan. Keselamatan artinya seseorang ingin akhir atau cerita hidupnya diakhiri dengan kebahagiaan. Tidak ada kesengsaraan setelahnya. Dan keinginan tersebut bisa dijawab dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah solusi yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Jadi setiap keinginan kita dengan cara bertakwa, Allah akan memberikan jalan-jalannya sehingga sampai kepadanya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 cara. Yang pertama, mulai saat ini hendaklah berusaha menghadirkan rasa takut di dalam hati. Yang kedua, berusahalah untuk setiap ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang telah sahih untuk kita amalkan. Yang ketiga, hendaklah seseorang qanaah dengan bagian rezeki yang Allah berikan, yang ia rasa rizkinya itu sedikit. Dan yang keempat, hendaklah seseorang menyiapkan diri dengan bekal ketaatan ibadah yang banyak sebelum hari kepulangan. 4 hal ini kita bisa ambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkait makna takwa. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Kemudian wal amalu bitanzil. Kemudian al-qana'atu bil qalil, dan yang keempat wal isti'dadu li yaumir rahil. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aslu kulli khair fid dunya wal akhirah. Ini asas pokok ya, setiap kebaikan. Keselamatan yang kita inginkan, keberkahan yang kita inginkan, taufik yang kita inginkan ada pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita artikan jauh dengan Allah. Sebagaimana kita menjauh saat bertemu dengan hewan-hewan yang berbisa misalnya atau berbahaya kepada kita. Tidak. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala diartikan dekat. Maka mukmin yang betul-betul takut kepada Allah harusnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh. Harusnya berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabinya,
mengerjakan yang wajib-wajib, dan berusaha mengejarkan anjuran-anjurannya yang telah disyariatkan di dalam agama kita. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut adalah amal qalbiyah, amal hati yang besar. Sebagaimana ikhlas, roja, sabar, itu nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan kebesaran amal tersebut, ingat dengan 7 orang yang diberi naungan pada hari kiamat oleh Allah, dan salah satunya adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang diajak untuk berhubungan oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil yang lain Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu yang terus mendorongnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Ini menunjukkan amal ibadah qalbiyah, rasa takut kepada Allah adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-qanaah wal amalu bitanzil. At-tanzil mencakup Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya melainkan dari hawa nafsunya, melainkan itulah wahyu yang diwahyukan. Berusahalah kita untuk mengamalkan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan ayat atau hadis tersebut sekedar wasilah, tapi jadikan dia ghayah. Apa bedanya wasilah dengan ghayah? Kalau ghayah tujuan akhirnya adalah amalan. Kalau sekedar wasilah hanya bacaan, pengetahuan dan wawasan. Tapi jadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghayah. Tujuan akhir kita adalah mengamalkan isi di dalamnya. Kemudian yang ketiga al-qanaah bil qalil, qanaah terhadap yang sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang qanaah dengan keberuntungan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam." Telah beruntung orang yang diberi hidayah, diberi taufik untuk kepada Islam. Dan Islam identik dengan sunnah-sunnah Nabi yang diterapkan. Waruziqal kafaf wa qani'a bihi. Dan orang tersebut diberikan rezeki oleh Allah yang cukup dan ia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Qanaah. Jangan keluh kesah dengan sesuatu yang terasa kita kurang, bahwa nikmat Allah lebih besar dari apa yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, menyiapkan diri dengan ketaatan sebaik-baiknya. Ibadah, salat, sedekah, zakat, puasa, qiyam lail, tilawah Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan wasilah atau sarana kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati diri kita lalai dari itu semua, maka bergegaslah untuk memperbaiki kematian. Saksikan orang-orang yang meninggal. Bergegas, karena Nabi SAW berpesan, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hadhihi ladzat, pemutus kelezatan, kenikmatan. Karena betapa banyak orang yang tersadarkan setelah mereka melihat kematian. Bayangkan seandainya masa ini Allah mengambil mata kita sehingga kita tidak bisa lagi melihat, mengambil telinga kita sehingga kita tidak bisa mendengar, mengambil lisan kita sehingga kita tidak lagi bisa berucap, tangan kita, kaki kita tidak lagi bisa menggenggam dan melangkah. Di saat itu kita sudah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal, memperbanyak amalan sudah terlambat. Oleh karena itu,
waktu yang Allah sisakan untuk kita hingga akhir nanti hayat kita, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena setelahnya ada kubur. Ada kubur yang menanti kita, entah kita selamat ataukah tidak selamat di dalamnya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah menangis sampai berderai air matanya sampai membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, "Tadhkurul jannah wan nar wa la tabki. Wa tabki min hadza." Engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, tapi menangis karena lantaran ini menuju kubur. Apa jawab Ali Utsman bin Affan radhiyallahu an? Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Indal qabra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kubur adalah awal perjalanan menuju alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau selamat di alam kubur, maka setelahnya urusannya lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau seandainya dia tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit, lebih berat. Oleh karena itu, selagi kita masih di alam dunia, masih ada sisa umur kita, maka pergunakanlah umur kita dengan ibadah sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kita akan memfokuskan pada makna takwa yang pertama. Al-khawfu minal jalil. Rasa takutmu kepada Allah yang Maha Agung. Dikarenakan ini lebih darurat. Sebab kecelakaan, kesengsaraan yang didapati oleh manusia, oleh hamba, itu lantaran dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah, sehingga mengerjakan maksiat dosa yang begitu banyaknya. Oleh karena itu penting bagaimana kita menghadirkan rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah pencipta kita. Kita adalah makhluknya. Dan tentunya Allah pencipta sangat mengetahui kita dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menciptakan segala sesuatunya dan mengetahui segala sesuatunya. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah ketika kita merasa terkalahkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Ingat, ada azab Allah di hadapan kita. Dan azab Allah itu berat. Sangat dahsyat dan mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa annallaha syadidul iqab. Bahwa azab di sisi Allah begitu berat, begitu pedih. Ya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis atau digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pedihnya azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Law ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal uqubah." Seandainya mukmin itu mengetahui betapa dahsyatnya uqubah, hukuman di sisi Allah, azab di sisi Allah, ma tami'a bi jannati ahad. Maka dia tidak lagi berambisi untuk memperbanyak ibadah dengan untuk meraih surga dengan banyak ibadah. Saking mengerikannya. Artinya seseorang yang tahu betapa dahsyatnya azab di sisi Allah, fokusnya dia bukan memperbaiki ibadah, tapi fokusnya dia bagaimana dia selamat dari dosa dan maksiat.
Ini mengerikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab yang paling ringannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahli an-nari 'adzaba yanta'ilu bina'alaini min nar yaghli dimaghu min hararatin 'alaihi." Sesungguhnya azab yang paling ringan, ya, azab yang paling ringan itu dipakaikan dua sendal yang dari neraka, kemudian yaghli dimaghu min hararatin 'alaihi. Bergejolak otaknya karena saking panasnya sandal yang ia gunakan. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menunjukkan bahwa bukan main-main azab yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, berat dan sangat pedih. Seharusnya setiap kali kita melewati hadis-hadis atau ayat-ayat mengenai hal itu, kita mengimaninya sehingga ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sekedar bacaan, wawasan, lewat begitu saja, maka ini tidak akan merubah apa yang ada dalam diri kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita beramal sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.